Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu lagi di channel yang insya Allah berkah ini. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, zina merupakan dosa yang besar dan keji. Apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga atau punya suami atau istri. Dan zina ini tentunya sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dikhianati. Bahkan hukum sudah menentukan siapapun yang berzina, apalagi sudah punya suami atau istri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman zina ini. Untuk itu tidak bisa dianggap enteng dosa zina tersebut. Dan seandainya pelaku zina tersebut saat ini bebas, tidak dirajam karena negara tidak menerapkan hukum rajam di negara ini. Tapi jangan salah, pelaku zina apakah bisa terbebas dari azab Allah? Tentu tidak. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina seseorang bisa bangkrut usahanya, hutang sulit terbayar, usaha selalu gagal, berdoa terus-terusan tapi tidak diijabah, jatuh bangun, terus jatuh dan jatuh lagi. Bahkan tidak sedikit akibat dari dosa zina tersebut sampai menurun ke anak cucu dan keturunan seterusnya. Hal tersebut sering kita saksikan, dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah zina, segera lakukan 3 hal ini untuk meredam azab Allah. Jangan ditunggu-tunggu, segera lakukan mumpung umur kita masih ada dan kita masih bisa bernapas dengan normal. Dan kita harus ingat, kita punya keturunan yaitu anak cucu dan seterusnya. Mari kita wariskan amalan kebaikan untuk mereka, supaya mereka bisa soleh dan solehah, tidak terjerumus seperti kita. Inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Yang pertama, bertaubat kepada Allah dari dosa zina yang pernah dilakukan. Bertaubat dari dosa zina ini yaitu dengan cara mandi taubat dan sholat taubat. Berdoalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak sholawat dan membaca surah Al-Mulk. Lakukan amalan itu setiap hari secara istiqomah. Perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita bertaubat kepada Allah dengan sholat taubat, tidak cukup berhenti sampai di situ. Selanjutnya, bersolawatlah sebanyak-banyaknya. Karena keutamaan dari solawat yaitu
bisa menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Bahkan orang yang rajin ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut. Apalagi kita yang hidup banyak dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji. Tentunya sholawat ini sebagai langkah penting supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa berselawat untukku sekali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Barang siapa yang berselawat untukku 10 kali, maka Allah berselawat untuknya 100 kali. Barang siapa berselawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka, dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim. Bacalah sholawat tersebut pagi, siang, malam, atau setelah selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Di samping sholawat yang harus kita baca sebanyak mungkin, ada pula amalan penting lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosanya diampuni. Surah ini ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan membacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surah Tabarak. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk itu, bacalah surah Al-Mulk setiap hari minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah, sebesar apapun dosa zina kita dan juga dosa-dosa kita yang lain bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa selamat dari dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga adalah perbanyak sedekah. Sedekah ini bisa untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai penghapus dosa, dan juga menambah pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar dan sangat keji. Semoga kita terhindar dari perbuatan zina tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.